Angin sore berembus lembut di kaki Bukit Wonoslam, sebuah desa tua yang diselimuti kabut mistis dan cerita leluhur. Di tengah hutan bambu, ada sebuah sendang Kinasih, yang airnya tak pernah kering meski musim kemarau panjang. Orang-orang desa percaya, siapapun yang menatap airnya terlalu lama akan melihat bayangan masa lalu dan masa depan dirinya sendiri. Arya, pemuda berusia 23 tahun, adalah anak tunggal dari keluarga penjaga punden desa. Sejak kecil ia diajarkan doa-doa Jawa kuno oleh kakeknya, Ki Reksa, namun ia tak pernah benar-benar memahami maknanya. Setelah kematian sang kakek, Arya sering merasa gelisah setiap malam Jumat Kliwon. Ia mendengar gamelan samar dari arah hutan, dan kadang suara seperti orang memanggil namanya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung sempurna, Arya nekat pergi ke sendang Kinasih. Ia membawa obor dan keris warisan Ki Reksa. Keris berluk 9 dengan ukiran naga kembar di gagangnya. Air sendang berkilau memantulkan cahaya rembulan, seolah mengundang siapapun untuk menatap lebih dalam. Apa benar disinilah rahasia leluhurku tersimpan? Gumamnya. Begitu ia jongkok dan menatap airnya, udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Angin berhenti, jangkrik lenyap, dan dari permukaan air muncul bayangan 4 sosok samar. Satu di timur bersinar lembut seperti matahari pagi, satu di selatan berputar seperti angin, satu di barat membawa bara api kecil, dan satu di utara bergemuruh seperti aliran air deras. Seketika kepala Arya terasa berat. Suara-suara berbisik memenuhi telinganya. Ingat asalmu, cucu Wening Pancer. Kami menantimu di arah 4 penjuru dunia. Arya terhuyung, hampir jatuh ke air, tapi tangan tak kasat mata menahannya. Dari balik pepohonan bambu, muncullah sosok berjubah putih, berjanggut panjang, matanya tajam namun teduh. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Jatiroso, penjaga keseimbangan antara alam kasat mata dan alam gaib. Sedulur papatmu sudah bangkit, Nak Arya, ujar Ki Jatiroso lirih. Namun Pancer Emu belum mengenali dirinya sendiri. Jika tak segera disatukan, mereka akan menelan jiwamu. Arya tertegun. Ia tak paham sepenuhnya, tapi sesuatu dalam dirinya bergetar. Ki Jatiroso menancapkan tongkat kayu ke tanah, menimbulkan getaran halus di bumi. Air sendang beriak perlahan membentuk pusaran berbentuk simbol mandala, menggambarkan 4 arah dan 1 titik pusat. 4 itu bayang dari dirimu sendiri. Rasa, cipta, karsa, dan karya, lanjut sang guru tua. Sedangkan Pancer adalah kesadaran sejati, tempat semua unsur bersatu. Kau harus menemukannya, sebelum mereka saling berbenturan. Langit bergemuruh, obor padam, dan Arya terseret angin ke arah sendang. Namun saat ia hampir tenggelam, kilatan cahaya dari kerisnya menahan pusaran air itu. Ia terbangun di tepi sendang menjelang fajar, dengan tangan menggenggam batu kecil berukir simbol 4 arah. Sejak saat itu, Arya tahu, perjalanannya baru saja dimulai. Dunia yang selama ini ia anggap nyata hanyalah satu sisi dari jagat yang lebih luas. Ia harus menempuh jalan leluhur, mencari arti dari sedulur papat 5 Pancer, dan menemukan siapa sebenarnya dirinya di antara alam kasat dan alam gaib. Langit timur mulai memerah. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar. Pelan, namun kini terasa seperti panggilan. Arya menatap ke arah matahari terbit, membawa kerisnya di tangan, dan berbisik. Jika ini jalanku, maka aku akan berjalan sampai akhir. Fajar baru saja menyingkap embun yang menggantung di pucuk bambu. Arya terbangun di bel bambu tua, tubuhnya basah oleh embun sendang. Di sisi lain, Ki Jatiroso duduk bersila, menatap ke arah timur sambil menggumamkan tembang lirih berbahasa Jawa kuno. Aroma dupa dan tanah basah bercampur jadi satu, menciptakan suasana sakral yang membuat dada Arya bergetar pelan. Ki, apa yang terjadi semalam? Tanya Arya lirih. Ki Jatiroso menoleh, senyumnya samar. Kau telah membuka gerbang batinmu. Sendang Kinasih hanyalah cermin. Yang kau lihat bukan hantu, tapi bagian dari dirimu yang terbelah oleh waktu. Arya mencoba mengingat bayangan 4 sosok yang muncul di air. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok-sosok itu muncul kembali. Yang satu berwajah merah menyala,
Satu berkulit hijau seperti daun, satu berpakaian biru air, dan satu berkilau keemasan. Mereka tak menakutkan, tapi terasa begitu kuat, seolah sedang menunggu perintah. Ki Jatiroso berdiri, menancapkan tongkatnya di tanah. Dengarkan dengan rasa, bukan dengan telinga. Jika kau ingin memahami sedulur papat, kau harus belajar menenangkan pancer Emu. Arya menutup mata, mencoba mengikuti napas sang guru. Tapi tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gamelan, semakin jelas dan cepat. Dari 4 penjuru hutan, angin berembus bersahut-sahutan. Di dalam kepalanya, terdengar bisikan 4 suara sekaligus, lembut tapi menekan. Aku Bayu, penjaga arah timur, roh kehidupan dan napasmu. Aku Teja, cahaya di selatan, sumber semangat dan keberanianmu. Aku Tirta, penjaga barat, tenang namun dalam seperti samudra. Aku Bumi, penjaga utara, tempat berpijak dan asal jasadmu. Arya terkejut. Dadanya sesak. Seolah 4 kekuatan itu saling bertabrakan di dalam tubuhnya. Ia jatuh berlutut. Tangannya menggenggam tanah. Ki Jatiroso mendekat, menyentuh ubun-ubunnya dengan ujung tongkat. Cahaya putih kecil muncul dari pusat kepala Arya, memancar ke 4 arah, lalu menyatu kembali. Tenangkan pancer Emu. Nak Arya. Jangan lawan mereka. Dengarkan. Air mata mengalir di pipi Arya tanpa ia sadari. Ia melihat dirinya kecil, berlari di kebun kakeknya, tertawa bersama angin, mandi di sungai jernih, menatap matahari sore. Semua kenangan itu kini berputar cepat, menjadi satu tarikan napas panjang. Lalu, hening. Ketika ia membuka mata, dunia terasa berbeda. Warna-warna lebih tajam, suara daun lebih dalam. Ia bisa merasakan hembusan angin seperti sentuhan lembut di kulit, mendengar detak bumi di bawah kakinya. Ki Jatiroso menatapnya dengan bangga. Kau baru saja mendengar suara dari pancer. Itu adalah kesadaran sejati, pusat dari semua arah kehidupan. Namun, perjalananmu belum selesai. Kau harus mengenali keempat saudaramu satu persatu. Arya menatap Sendang yang kini tampak tenang. Di mana aku bisa menemui mereka, Ki? Setiap unsur memiliki tempatnya. Bayu ada di puncak Watu Kendit, Teja menunggu di padang kering selatan, Tirta di sungai bawah tanah barat, dan Bumi di punden utara. Tapi ingat, jangan pergi tanpa restu leluhurmu. Dunia ini tak hanya diisi manusia. Ki Jatiroso menyalakan kembali dupa, lalu menggambar mandala di tanah dengan abu. Di tengah lingkaran itu, ia menaruh batu kecil berukir 4 arah yang Arya bawa dari Sendang. Mulailah dari timur. Saat matahari terbit, di sanalah Bayu menunggu. Ia akan menguji keberanianmu untuk menentang ketakutanmu sendiri. Angin pagi berembus pelan, membawa aroma bunga kenanga. Arya menatap ke arah matahari yang mulai muncul dari balik bukit. Hatinya berdebar, antara takut dan kagum. Ia tahu perjalanan ini bukan sekadar pencarian mistik, tapi perjalanan untuk mengenal dirinya sendiri. Sebelum berangkat, Ki Jatiroso memberi pesan terakhir. Ingat, sedulur papat bukan roh di luar dirimu. Mereka adalah cermin dari cipta, rasa, karsa, dan karya yang hidup di dalam. Jika satu kehilangan keseimbangan, pancer Emu akan terpecah. Arya menunduk hormat. Ia menyarungkan kerisnya, mengikat kain putih di lengan kanan sebagai tanda restu, lalu melangkah menuju arah timur. Suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih lembut, seperti iringan untuk perjalanan suci. Langit timur mulai membara. Di punggung bukit, burung-burung beterbangan, dan embun menetes dari dedaunan seperti butiran cahaya. Arya melangkah tanpa ragu, mengikuti suara Bayu yang berbisik di telinganya. Angin akan menuntunmu, asal kau berani menghadapi arahmu sendiri. Dan di balik pepohonan, Ki Jatiroso menatap kepergiannya dengan mata redup. Semoga pancer Emu kuat, Nak Arya, gumamnya. Sebab ketika angin timur bertiup, tak ada jalan untuk kembali. Langit timur mulai berwarna jingga ketika Arya menapaki jalan setapak menuju puncak Watu Kendit. Di tangannya tergenggam keris warisan Ki Reksa,
Sementara di dadanya terpatri pesan Ki Jatiroso, Bayu adalah nafas kehidupan. Untuk menemuinya, kau harus berani melangkah melawan arah angin. Watu Kendit bukan gunung tinggi, tapi tebing batu yang menjulang di tengah hutan bambu. Penduduk desa jarang mendekat ke sana karena konon, siapapun yang melewati jalur itu tanpa izin akan tersesat meski sudah hafal jalan. Angin di puncaknya bisa berubah arah tiba-tiba, seperti hidup dan berpikir sendiri. Arya berjalan perlahan, melewati pepohonan besar yang akarnya mencengkeram tanah seperti tangan raksasa. Daun-daun bergoyang lembut, tapi suara yang terdengar di telinganya bukan hanya desir angin, melainkan bisikan samar. Bayu, Bayu. Ia berhenti sejenak. Uap napasnya berubah menjadi kabut. Padahal matahari sudah mulai tinggi. Hutan di sekelilingnya tiba-tiba terasa asing. Suara burung menghilang, digantikan oleh desir kencang dari segala arah. Tanah di bawah kakinya bergetar halus. Dari kejauhan, tampak kabut membentuk pusaran yang perlahan berubah menjadi bayangan manusia berwarna keperakan. Sosok itu berdiri tegak, tubuhnya transparan seperti udara, tapi matanya bersinar biru. Aku Bayu, roh penjaga arah timur. Suara itu bergema di antara pepohonan. Kau datang mencari keseimbangan, tapi sudahkah kau mengenal ketakutanmu sendiri? Arya berusaha menjawab, tapi mulutnya kaku. Bayu mengangkat tangan, dan angin langsung berputar membentuk pusaran besar di sekeliling Arya. Daun-daun beterbangan, tanah terangkat, dan tubuh Arya terseret di tengahnya. Manusia selalu ingin menguasai arah, tapi lupa bahwa angin tak pernah bisa dikendalikan. Kau datang untuk mencari kendali, atau untuk menyerah pada keseimbangan? Angin semakin kencang. Arya menutup mata, tapi tiba-tiba ia terlempar ke masa lalu. Ia melihat dirinya kecil, duduk di depan rumah sambil menangis karena kehilangan ibunya. Di sekitarnya, angin berputar lembut, membawa aroma bunga melati, aroma yang selalu identik dengan ibunya. Apakah kau masih menyalahkan dunia karena kehilangan? Suara Bayu menggema. Angin membawa dan mengambil, seperti hidup yang datang dan pergi. Belajarlah untuk melepas, karena hanya yang ikhlas yang bisa terbang. Air mata Arya menetes. Ia sadar selama ini hatinya dipenuhi kerinduan yang tak pernah selesai. Ia berlari, menembus pusaran angin, sambil berteriak. Aku tidak akan melawanmu, Bayu. Aku hanya ingin memahami arahku. Sekejap kemudian, pusaran itu berhenti. Daun-daun jatuh perlahan seperti hujan ringan. Bayu berdiri di depan Arya, tersenyum samar. Maka kau sudah melewati lintasan pertama. Dari udara, muncul 4 bulir cahaya yang melayang mengelilingi Arya. Salah satunya menempel di dada, menyatu menjadi simbol berbentuk spiral, tanda bahwa unsur Bayu telah terintegrasi dalam dirinya. Angin adalah nafasmu. Jangan kau gunakan untuk mengeluh, tapi untuk menghidupkan. Kau akan membutuhkan kekuatan ini ketika menghadapi Teja. Sebelum menghilang, Bayu meniupkan angin lembut ke arah Arya. Dari pusaran itu muncul selembar daun berwarna perak yang jatuh perlahan ke tangan Arya. Ketika disentuh, daun itu mengeluarkan nada lembut seperti suling bambu, nada yang menenangkan sekaligus menggetarkan dada. Tiba-tiba, suara Ki Jatiroso terdengar di kejauhan, meski tak tampak sosoknya. Kau telah membuka gerbang timur, Arya. Kini langkahmu harus menuju selatan. Di sana, Teja menunggu dengan api yang tak mengenal ampun. Jika Bayu menguji keikhlasanmu, maka Teja akan menguji keberanianmu. Angin berhenti. Hutan kembali tenang. Arya berdiri di atas batu besar Watu Kendit, memandang cakrawala yang mulai membara oleh sinar matahari. Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, dan pantulan cahaya pagi menari di permukaannya. Dalam keheningan itu, ia berbisik, Bayu, jagalah langkahku. Aku akan menempuh arah selatan, menjemput Teja, sang api kehidupan. Sebelum meninggalkan puncak, Arya menancapkan daun perak itu di sela batu sebagai tanda perjanjian. Seketika, angin bertiup lembut, membentuk pusaran kecil di sekitarnya, seolah alam memberikan restu. Ia menuruni bukit dengan langkah mantap,
melewati lembah hijau yang perlahan berubah kering dan berdebu. Di ufuk selatan, samar-samar tampak cahaya merah berkobar di langit, seperti nyala api yang menanti. Dan di tengah desir angin yang masih membelai, suara Bayu bergaung untuk terakhir kalinya. Ingat, angin tak pernah melawan api. Ia hanya menuntun agar api tak membakar dunia. Arya tersenyum tipis. Ia kini tahu, perjalanan spiritualnya baru saja melintasi gerbang pertama. Masih ada 3 penjaga lain yang menunggu, dan setiap langkah akan menyingkap bagian baru dari dirinya sendiri. Matahari mulai condong ke barat ketika Arya menapaki jalur berbatu menuju dataran selatan. Hutan bambu Wonoslam telah ia tinggalkan. Kini yang terbentang di hadapannya adalah padang kering penuh ilalang, tanahnya retak-retak, dan udara terasa panas membakar kulit. Di kejauhan, tampak sinar merah keemasan yang bergetar seperti api menari. Ia tahu, di sanalah Teja menunggu. Setelah melewati ujian Bayu di timur, Arya merasa sebagian dirinya menjadi lebih ringan. Angin kini seolah selalu menuntun langkahnya. Tapi panas yang menyengat mulai mengikis tenaga. Ia terus berjalan meski tenggorokan kering dan peluh menetes dari dahi. Ketika matahari mencapai puncaknya, tanah di hadapannya bergetar halus. Dari balik kabut panas, muncul sosok berjubah merah. Matanya berkilat seperti bara. Rambutnya panjang berwarna tembaga. Kulitnya memancarkan cahaya oranye, dan di tangannya tergenggam tongkat api. "Aku Teja, penjaga selatan," katanya dengan suara bergetar seperti letupan bara. "Angin telah membawamu kemari, anak pancer. Tapi apakah hatimu cukup kuat untuk menanggung panas kebenaran?" Arya menunduk hormat. "Aku datang untuk mengenali diriku, bukan untuk melawanmu." Teja tersenyum tipis. Setiap manusia berkata demikian, sampai mereka terbakar oleh kejujuran mereka sendiri. Dengan satu hentakan tongkat, tanah di sekeliling Arya terbakar membentuk lingkaran api. Panasnya begitu menyengat hingga udara bergetar. Teja berjalan mengitari lingkaran itu. Suaranya bergaung di antara kobaran api. "Kau punya amarah yang belum padam. Kau simpan di dalam dada, menunggu waktu untuk meledak. Bayu mengajarimu menerima, tapi aku menuntutmu untuk menghadapi. Siapa yang kau benci, Arya?" Pertanyaan itu menghantam batin Arya. Ia terdiam, tapi pikirannya segera terlempar ke masa lalu. Saat ayahnya meninggalkan rumah tanpa kabar, saat ia menatap ibunya menangis diam-diam setiap malam. "Jawab aku," seru Teja. Api menjilat semakin tinggi. Arya berteriak. "Aku membenci ayahku, karena ia pergi dan membiarkan kami hidup dalam kehilangan." Sekejap setelah kata-kata itu keluar, api di sekelilingnya berubah menjadi merah darah. Tapi dari balik nyala, wajah ibunya muncul, tersenyum lembut. "Nak, ayahmu tak pergi karena tak cinta. Ia mencari keselamatan untuk kita, dan tak pernah kembali." Seketika amarah itu berubah menjadi perih. Air mata Arya jatuh, menetes ke tanah panas. Ajaibnya, setiap tetes air matanya memadamkan api yang disentuhnya. Nyala mulai mereda, berubah menjadi bara hangat yang mengelilinginya. Teja mendekat, menatapnya lekat. Api bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi. Amarah bisa memusnahkan atau membersihkan. Kini kau tahu perbedaan antara keduanya. Ia menyentuh dada Arya, dan dari tubuh sang pemuda memancar cahaya merah keemasan yang berpadu dengan pusaran angin perak milik Bayu. Dua unsur kini menyatu di dalam dirinya. "Api adalah keberanianmu," ujar Teja. "Kau telah menaklukkan dirimu sendiri." Langit mulai gelap. Dari kejauhan terdengar gemuruh halus seperti suara ombak. Teja menoleh ke arah barat. Matanya berubah lembut. "Sudah waktumu menuju Tirta." Ia menunggu di dasar sungai yang tak pernah kering. Air akan menguji kejernihan hatimu. Sebelum menghilang, Teja memberi Arya sebutir batu merah kecil, seolah bara yang membeku. "Peganglah ini. Saat hatimu mulai dingin dan kehilangan arah, bara ini akan mengingatkanmu bahwa hidup tanpa semangat adalah kematian perlahan." Arya menggenggam batu itu erat. Panasnya terasa lembut, bukan membakar, tapi memberi kekuatan.
Ia menatap Teja yang perlahan memudar bersama kobaran api. Setelah semuanya reda, yang tersisa hanyalah aroma tanah terbakar dan angin yang membawa hawa hangat seperti napas kehidupan. Ia berjalan ke barat, mengikuti suara gemuruh air. Langkahnya mantap meski tubuh lelah. Dalam dirinya kini berputar dua kekuatan, angin yang menuntun dan api yang menyala. Ketika malam turun, ia tiba di tepi jurang besar. Di bawahnya mengalir sungai lebar berwarna biru tua, bercahaya samar di bawah sinar bulan. Ia tahu, di sanalah Tirta, penjaga barat, menanti. Sebelum beristirahat, Arya menatap langit. Bintang-bintang tampak begitu jelas, berkelap di antara gelap malam. Ia merasakan hembusan angin bayu, kehangatan Teja, dan getaran air yang memanggilnya dari bawah. Semua terasa seimbang. Untuk sesaat, dunia seolah tenang dalam genggamannya. Namun di dalam hening itu, suara Ki Jatiroso terdengar di benaknya. Setiap unsur memiliki sifat yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan. Kau baru menyatukan dua, Arya. Tapi ketika air datang, ia akan mencerminkan segalanya, termasuk bayangan gelap dalam hatimu sendiri. Arya menatap sungai yang berkilau seperti kaca hidup. Ia tahu ujian berikutnya tak akan mudah. Tapi untuk memahami sedulur papat dan menemukan pancer sejatinya, ia tak punya pilihan selain terus maju. Dengan langkah perlahan, ia menuruni tebing, membawa bara Teja dan hembusan bayu dalam dada, menjemput Tirta, sang penjaga air yang akan membersihkan jiwanya, atau menenggelamkannya selamanya. Embun pagi masih menggantung di daun-daun pakis ketika Arya tiba di tepi sungai besar yang membelah alas Gumelar. Suara gemuruh air terdengar menenangkan. Tapi di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa dalam, seolah sungai itu hidup dan sedang mengamati setiap langkahnya. Udara di sekitar lembab. Wangi tanah basah berpadu dengan aroma bunga liar yang tumbuh di tepi aliran. Arya berjongkok di batu besar, memandang permukaan air yang berkilau oleh sinar matahari pagi. Inikah tempatnya? Gumamnya. Ia bisa merasakan hawa lembut merambat dari bawah permukaan sungai. Seperti panggilan yang menyentuh jiwa. Di dalam gemuruh arus itu, samar-samar terdengar suara lembut. Datanglah, Arya. Tirta menunggumu. Ia menanggalkan kain luar, hanya menyisakan pakaian sederhana, lalu melangkah perlahan ke dalam air. Dingin menggigit kulit, tapi juga menenangkan hati. Semakin dalam ia berjalan, semakin samar dunia di sekitarnya. Suara burung lenyap, cahaya meredup, hingga akhirnya ia tenggelam dalam kegelapan yang lembut. Bukan gelap yang menakutkan, melainkan seperti rahim yang memeluk. Ketika ia membuka mata, ia tak lagi berada di sungai. Ia berdiri di bawah langit biru pucat, di tengah danau luas tanpa tepi. Di permukaannya, bayangan dirinya tampak jernih, tapi aneh. Bayangan itu tersenyum padanya, padahal wajahnya sendiri tidak. Dari kejauhan, muncul sosok perempuan berbusana biru muda. Rambutnya panjang, matanya bening seperti air, dan setiap langkahnya memunculkan riak di permukaan danau. Dialah Tirta, penjaga barat, unsur kejernihan dan rasa. Selamat datang, Putra Wening Pancer. Suaranya bergema lembut. Kau telah membawa angin dan api bersatu. Tapi air tak mengenal panas atau dingin. Ia hanya memantulkan kebenaran. Arya menunduk hormat. Aku datang untuk memahami diriku, seperti yang diperintahkan Ki Jatiroso. Tirta tersenyum samar. Maka lihatlah dirimu. Ia mengangkat tangan, dan permukaan air tiba-tiba bergelombang. Dari pusaran itu muncul bayangan-bayangan masa lalu. Arya kecil yang ketakutan, ibunya yang memeluknya, dan ayahnya yang berjalan menjauh di tengah hujan. Lalu muncul pula wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti tanpa sadar. Teman, sahabat, bahkan dirinya sendiri. Semua tampak jelas, seperti cermin yang menolak berbohong. Air tidak memilih apa yang akan dipantulkan, ujar Tirta lembut. Ia hanya menampilkan apa adanya. Kau telah berani menghadapi amarahmu bersama Teja, tapi sudahkah kau memaafkan dirimu sendiri? Arya menatap bayangan itu. Dulu ia selalu merasa gagal menjaga ibunya, gagal memahami ayahnya, gagal menjadi penerus Ki Reksa.
Semua rasa bersalah itu ia simpan, menumpuk jadi beban yang diam tapi berat. Dan kini, air itu menampilkannya satu persatu. Ia berlutut, menenggelamkan tangannya ke air. Belum. Aku selalu menyalahkan diriku. Lepaskan, Arya. Air mengalir karena ia tak menggenggam apapun, kata Tirta. Air di sekitar Arya mulai berputar, membentuk pusaran biru muda. Dari dasar danau muncul seberkas cahaya, melingkari tubuhnya. Bayangan di permukaan air perlahan berubah. Kali ini, bayangan itu tak lagi tersenyum mengejek, tapi tersenyum hangat, seolah mengampuni. Air mata Arya menetes, bercampur dengan air danau. Ia memejamkan mata, membiarkan arus lembut membawa beban dalam dadanya. Saat ia membuka mata lagi, Tirta sudah berdiri di depannya, menatapnya dengan kasih. Sekarang hatimu jernih. Air dalam dirimu sudah mengalir kembali. Tapi ingat, kejernihan mudah keruh bila kau biarkan dunia mencemarinya. Ia menyentuh dada Arya, dan dari dalam tubuh sang pemuda terpancar cahaya biru lembut, bergabung dengan angin perak dan api merah keemasan yang sudah ada sebelumnya. 3 unsur kini menyatu dalam pancernya. Sebelum pergi, Tirta memberinya sebuah kendi kecil dari kaca bening. Simpan air ini. Saat panas menguasaimu dan angin membawa kebingungan, setetesnya akan menenangkan pancer Mu. Tapi jangan kau gunakan untuk kesombongan, sebab air tak pernah meninggi, ia selalu mencari tempat rendah. Cahaya di sekeliling memudar. Arya tiba-tiba terbangun kembali di tepi sungai alas gumelar. Tubuhnya basah kuyup tapi dadanya terasa ringan. Di sampingnya tergeletak kendi kecil yang berisi air bening berkilau seperti mutiara. Ia menatap ke arah barat, di mana matahari mulai turun. Hatinya tenang, tapi dari kejauhan, suara gemuruh tanah terdengar berat, suara dari utara. Suara Ki Jatiroso menggema di dalam benaknya. Setelah air, datanglah bumi. Di sanalah akar semua kehidupan dan juga akhir dari setiap perjalanan. Tapi hati-hati, Arya. Di sana pula gelap menunggu, bersama rahasia asalmu yang sesungguhnya. Arya berdiri, mengikat kendi Tirta di pinggangnya. Ia menghadap ke utara, ke arah punden tua tempat arwah leluhur disemayamkan. Langit mulai diselimuti awan kelabu, dan udara menjadi dingin. Ia tahu, langkah berikutnya bukan sekadar ujian, melainkan pertemuan dengan masa lalu yang disembunyikan selama puluhan tahun. Dengan napas panjang, ia melangkah masuk ke rimba yang menuju utara, tempat bumi, penjaga terakhir, menanti, dan mungkin, tempat asal pancer sejatinya terungkap. Langit utara diselimuti awan kelabu saat Arya melangkah ke arah hutan tua di perbatasan Wonoslam. Pepohonan di sana tinggi menjulang, batangnya berlumut tebal, dan udara terasa berat. Disinilah orang-orang desa jarang sekali berani lewat. Mereka menyebutnya alas punden Watu Gilang, tempat di mana bumi bernafas dan arwah leluhur bersemayam. Ki Jatiroso pernah berkata, jika kau tak memantapkan hati, jangan sekalipun menginjak tanah Watu Gilang. Sebab di sanalah batas antara hidup dan mati menjadi tipis. Kini Arya berdiri di tepi hutan itu, membawa 3 tanda, daun perak dari Bayu, batu bara dari Teja, dan kendi kaca dari Tirta. Masing-masing terasa bergetar, seolah sadar bahwa ujian terakhir telah tiba. Ia melangkah masuk. Tanah di bawah kakinya terasa lembut. Tapi setiap langkah seolah disambut gema dalam bumi. Semakin jauh ia berjalan, semakin sunyi suasananya. Tak ada angin, tak ada suara binatang. Hanya desir halus seperti napas dari dalam tanah. Di tengah hutan itu berdiri sebuah batu besar berwarna hitam legam. Warga menyebutnya Watu Gilang, batu yang diyakini menjadi tempat perjanjian leluhur pertama kali dengan bumi. Di depannya terbentang pelataran tanah merah, dikelilingi akar-akar besar yang mencuat seperti ular raksasa. Arya berlutut di depan batu itu. Aku datang bukan untuk menantang, tapi untuk mengenal. Tanah tiba-tiba bergetar. Dari retakan di sekeliling batu, muncul kabut tebal berwarna coklat gelap. Dari dalam kabut itu, perlahan bangkit sosok besar berselimut tanah dan debu. Matanya memancarkan cahaya hijau zamrud. Suaranya dalam seperti gemuruh gunung.
Aku bumi, penjaga utara, asal dan akhir dari segala wujud. Kau datang membawa 3 unsur saudaramu. Tapi kau belum lengkap, wahai anak pancer. Sebab sebelum menyatu denganku, kau harus mengembalikan apa yang pernah dipinjam leluhurmu. Arya terkejut. Apa maksudmu? Bumi mengangkat tangannya. Dari tanah muncul bayangan samar, seperti potongan masa lalu. Ia melihat seorang lelaki tua berpakaian putih, Ki Reksa, kakeknya, berdiri di depan Watu Gilang dengan wajah tegang. Di tangannya, keris naga kembar berkilau. Lelaki itu menancapkan keris ke tanah, lalu berucap lirih. Wahai bumi, simpanlah separuh jiwaku agar cucuku kelak menemukan jalan terang. Bayangan itu menghilang, digantikan suara gemuruh. Bumi menatap Arya dalam. Keris yang kau bawa menyimpan separuh jiwa leluhurmu. Agar pancer emu sempurna, kau harus menjemputnya kembali. Tapi ketahuilah, setiap jiwa yang dibagi, harus dibayar dengan kesadaran. Arya menggenggam keris di tangannya. Cahaya hijau menyala dari bilahnya. Ia bisa merasakan getaran lembut, seolah ada napas yang hidup di dalamnya. Lalu, dari dasar batu, terdengar suara lain, berat, namun penuh kasih. Cucuku. Suara itu membuat Arya bergetar. Kakek. Sosok Ki Reksa muncul dari balik batu. Wajahnya tenang, tapi tubuhnya diselimuti debu tanah. Kau telah menempuh jalan sedulur papat. Kini saatnya kau pahami makna pancer. Kesatuan antara yang terlihat dan yang tidak. Aku menyimpan separuh jiwaku agar garis keturunan kita tak hilang dari kesadaran bumi. Kini, waktunya kau menyatu dengan warisan itu. Arya mendekat. Lututnya gemetar. Aku siap, Kek. Ki Reksa mengangguk, lalu menyentuh dada Arya. Seketika bumi bergetar keras, dan dari celah Watu Gilang muncul cahaya hijau menyala yang mengalir ke dalam tubuh Arya. Panas, dingin, berat, dan ringan bercampur menjadi satu. Ia merasa seolah tubuhnya diserap oleh tanah, menyatu dengan bebatuan, akar, dan aliran air di bawahnya. Suara bumi bergema di seluruh penjuru hutan. Sedulur papatmu kini telah lengkap. Bayu, Teja, Tirta, dan aku, bumi. Tapi ingat, pancer bukan hanya wadah. Ia adalah kesadaran yang menjaga keseimbangan 4 arah. Jika kau tak mampu menahannya, kau akan hancur, dan unsur-unsurmu akan kembali ke asal. Arya menahan rasa sakit yang menjalar dari dada hingga ke kepala. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan dalam sekejap seluruh unsur itu menyatu. Angin berputar lembut, api menyala kecil, air berkilau, dan tanah berdenyut pelan di bawah kakinya. Semua bergabung menjadi satu cahaya putih di tengah dadanya. Ia berteriak, bukan karena sakit, tapi karena getaran kekuatan yang luar biasa. Cahaya itu memancar tinggi ke langit, menembus awan, lalu mereda perlahan. Ketika ia membuka mata, Watu Gilang telah retak di tengah, dan sosok bumi menatapnya dengan senyum tenang. Kini kau bukan lagi anak manusia biasa. Kau penjaga keseimbangan antara yang nyata dan gaib. Tapi perjalananmu belum berakhir, karena setiap pancer akan diuji, bukan oleh alam, tapi oleh kehendak yang ada di dalam dirinya sendiri. Sosok bumi lenyap, menyisakan keheningan. Di tangan Arya, keris naga kembar kini berkilau hijau keemasan, lebih berat tapi juga terasa hidup. Langit utara mulai cerah. Dari balik awan, sinar matahari menembus kabut, menyinari hutan yang tadi gelap gulita. Arya menatap ke arah timur, lalu menunduk dalam-dalam. Ia tahu, perjanjiannya telah dibuat, bukan hanya dengan unsur alam, tapi juga dengan darah dan jiwa leluhurnya sendiri. Dan di kejauhan, suara Ki Jatiroso terdengar seperti bisikan. Perjalananmu kini menuju suluk sejati. Arya, kau telah memiliki kekuatan, tapi mampukah kau menuntun dirimu sendiri tanpa kehilangan cahaya pancer itu? Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan daun gugur. Arya menatap ke langit biru pucat, lalu melangkah meninggalkan Watu Gilang, menuju perjalanan terakhirnya, menuju suluk pancer, di mana makna sejati kehidupan akan diungkapkan.
Pagi di lereng Gunung Penanggungan diselimuti kabut tipis. Embun menggantung di ujung dedaunan, dan sinar mentari menembus samar pepohonan pinus yang menjulang. Di balik kabut itu, tampak seorang pemuda duduk bersila di atas batu besar. Itulah Arya, tubuhnya kurus, matanya terpejam, dan napasnya nyaris tak terdengar. 3 hari 3 malam ia bertapa tanpa makan dan minum, menempuh suluk pancer sebagaimana pesan bumi di Watu Gilang. Ki Jatiroso berdiri beberapa langkah di belakangnya, berjubah lusuh warna abu tanah. Tatapannya dalam, antara bangga dan khawatir. Ia tahu, suluk ini bukan sekadar ujian fisik, tapi perjalanan batin yang akan menyingkap rahasia terdalam manusia, tentang asal dan tujuannya kembali. Angin gunung berhembus lembut, namun di telinga Arya terdengar seperti gumaman. Suara itu datang dari dalam dirinya. Bayu, bisiknya pelan. Angin yang dulu terasa di luar kini berputar di dalam dada. Nafasnya berubah jadi pusaran energi. Dari pusaran itu, muncul bayangan samar. Sosok lelaki muda berambut putih, tubuhnya ringan seperti kabut. Bayu, sang saudara angin. Sudah lama kita bersama, Arya. Ucapnya lembut. Tapi kau tak pernah benar-benar mendengarku. Angin bukan hanya hembus yang lewat. Aku adalah pesan yang dibawa dari satu jiwa ke jiwa lain. Kau ingin memahami pancer? Dengarlah, semua pesan alam selalu berawal dari diam. Arya mencoba membuka mata, namun pandangannya gelap. Ia merasa terangkat dari tubuhnya, melayang di antara arus udara. Bayu tersenyum, lalu perlahan lenyap seperti asap. Dari kegelapan berikutnya, muncul nyala merah, teja. Api itu berbentuk manusia. Matanya menyala garang, suaranya berat tapi berwibawa. Aku adalah semangat, darah, dan keberanianmu. Tapi juga amarah dan kehancuranmu, kata Teja. Sebelum kau menyatu dengan pancer, kau harus menaklukkan aku. Sebab tanpa kendali, api akan membakar pancer dari dalam. Arya mengangguk, tapi tubuhnya mulai panas luar biasa. Api itu merambat ke jantungnya, membuat napasnya memburu. Ia ingin berteriak, tapi Ki Jatiroso hanya menatap dari jauh. Diam. Biarkan ia hadapi dirinya, gumam sang guru. Sebab tiada guru yang dapat memadamkan api muridnya selain kesadarannya sendiri. Dalam pusaran panas itu, Arya akhirnya berlutut. Ia tak melawan lagi. Jika memang kau bagian dariku, maka bakarlah semua yang palsu, sisakan yang sejati, katanya lirih. Api di tubuhnya perlahan mengecil, berubah menjadi bara hangat di dalam dada. Teja tersenyum sebelum lenyap menjadi cahaya. Lalu muncul suara lembut seperti gemericik air. Tirta. Sosok perempuan berkerudung biru melangkah pelan dari balik kabut. Aku adalah beningnya batinmu, ucapnya. Tanpa kejernihan, api akan buta, dan angin akan tersesat. Tapi kau, Arya, terlalu sering menenggelamkan kesedihanmu sendiri. Ia mendekat dan menatap mata Arya. Kau ingin memahami pancer, tapi hatimu masih membawa luka masa lalu. Tentang kematian ibumu, tentang kakekmu yang pergi meninggalkan pesan tanpa pamit. Bukankah itu masih mengikatmu pada dunia? Air mata Arya jatuh. Ia menggenggam keris naga kembar di pangkuannya. Aku takut kehilangan mereka, ucapnya pelan. Tirta tersenyum. Tak ada yang hilang dalam alam pancer, hanya berubah wujud. Air yang menguap tetap kembali jadi hujan. Ia menempelkan telapak tangannya ke dada Arya. Seketika seluruh panas dan dingin dalam tubuhnya menyatu, menimbulkan rasa hening yang luar biasa. Dari dalam keheningan itu, muncul getaran berat dan dalam, bumi. Anak manusia. Suaranya bergemuruh. Kini 4 unsur telah berdiri seimbang. Saatnya pancer menampakkan wajah sejatinya. Langit berguncang, bumi bergetar. Di puncak penanggungan, cahaya putih menyala dari tubuh Arya, membentuk lingkaran besar di sekitarnya. Ki Jatiroso menatap dengan mata berkaca. Ia tahu momen ini jarang dicapai manusia, momen di mana roh menyatu dengan asalnya. Arya melihat dirinya dari luar, tubuhnya duduk bersila, tapi di dalam dirinya berdiri 4 sosok, Bayu, Teja, Tirta, dan Bumi,
membentuk lingkaran cahaya. Di tengah lingkaran itu, muncul sosok 5, dirinya sendiri, tapi lebih tua, lebih tenang, dengan mata yang memancarkan kedalaman alam. Sosok itu berbicara. Suaranya lembut tapi menggema ke seluruh penjuru ruang. Akulah kau, dan kau adalah aku. Sedulur papat bukan pengiring, melainkan pantulan dari satu kesadaran. Jika kau mencari pancer di luar dirimu, kau akan kehilangan dirimu. Tapi jika kau melihatnya di dalam, kau akan menemukan seluruh jagat. Arya merasakan dadanya bergetar hebat. Lalu seluruh panca indera lenyap. Tak ada lagi waktu. Tak ada lagi bentuk. Hanya cahaya murni, tempat di mana segala pertanyaan berhenti. Entah berapa lama ia berada dalam keadaan itu. Ketika akhirnya ia membuka mata, kabut telah menghilang. Langit cerah, dan Ki Jatiroso berdiri di depannya sambil tersenyum. Bagaimana rasanya menjadi pancer, nak? Arya menarik napas panjang. Tenang, tapi juga tak terbatas. Aku merasa semua yang kulihat adalah aku sendiri. Ki Jatiroso mengangguk. Itulah makna suluk sejati. Kini kau bukan lagi hanya murid, tapi penjaga kesadaran. Namun ingat, cahaya itu hanya berarti jika kau gunakan untuk menuntun orang lain. Arya berdiri perlahan. Di kejauhan, matahari naik sepenuhnya, memantulkan cahaya ke puncak gunung. Ia menatap cakrawala, sebuah perjalanan baru menanti. Sebab suluk bukan akhir, melainkan awal dari tugasnya menjaga keseimbangan antara alam, manusia, dan roh. Dan di antara desir angin, samar terdengar bisikan keempat saudaranya. Jangan berhenti, Arya. Jalan pancer masih panjang. Kini saatnya engkau turun dari gunung, membawa cahaya ke dunia yang gelap. Langit sore di lereng penanggungan berwarna keemasan. Cahaya mentari terakhir menembus kabut, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan. Di sanalah Arya berdiri, memandang lembah luas yang membentang di bawahnya. Desanya tampak kecil, hanya titik-titik atap bambu di tengah hamparan sawah hijau. Tapi di matanya, tempat itu kini terlihat berbeda. Ia melihat kehidupan, nafas, getaran, dan sinar halus yang memancar dari setiap makhluk. Semua bersatu dalam harmoni yang sama, napas alam semesta. Ki Jatiroso berdiri di sampingnya, bersandar pada tongkat kayu tua. Waktumu di gunung sudah cukup, Arya. Ilmu tanpa pengabdian hanya akan menjadi kesombongan. Arya menunduk hormat. Aku akan kembali, Guru. Tapi dunia di bawah sana, apakah masih mau menerima hal-hal yang tak bisa dijelaskan oleh akal? Ki Jatiroso tersenyum samar. Kebenaran tak butuh diterima. Ia hanya perlu dihidupi. Ia menepuk bahu Arya, lalu menatap lembah di bawah sana. Pergilah. Jadilah penjaga keseimbangan, bukan penguasa kebenaran. Dengan langkah mantap, Arya menuruni gunung. Udara semakin hangat. Suara jangkrik dan gemericik sungai mulai terdengar. Ia melintasi jembatan bambu, menyusuri pematang sawah, hingga akhirnya tiba di pinggiran desa Wonoslam. Anak-anak berlarian menyambutnya. Tapi mereka terdiam begitu melihat sorot matanya. Bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Sesuatu yang tenang tapi berwibawa. Di tengah desa, ia disambut oleh Pak Lurah dan beberapa warga. Arya? Tanya mereka tak percaya. Kami kira kau sudah tak kembali. Arya tersenyum. Aku hanya mencari arah. Kini aku pulang, bukan sebagai yang sama. Kabar tentang kembalinya Arya menyebar cepat. Orang-orang mulai datang menemuinya. Petani yang sawahnya kekeringan, ibu-ibu yang anaknya sakit, dan pemuda-pemuda yang bingung mencari arah hidup. Arya tak membawa jimat atau mantra, tapi setiap kata-katanya seolah membawa ketenangan. Ia mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki 4 saudara, Bayu, Teja, Tirta, dan Bumi, yang hidup dalam dirinya. Jika keempatnya seimbang, hidupmu akan lapang. Tapi jika salah satu terabaikan, maka bencana akan datang bukan dari luar, melainkan dari dalam dirimu sendiri, katanya. Namun, tidak semua senang dengan kehadiran Arya. Di sudut desa,
Ada seorang dukun tua bernama Ki Sodra yang dulu dikenal sebagai penyembuh sakti. Ia merasa kedudukannya terancam. Ilmu bocah itu berbahaya, katanya kepada pengikutnya. Ia membawa ajaran yang bisa mengguncang tatanan lama. Suatu malam, ketika Arya sedang bermeditasi di bawah pohon beringin dekat sungai, Ki Sodra datang bersama dua pengikutnya. Ia membawa tongkat berhiaskan tengkorak kecil. Matanya menyala penuh amarah. Kau mengaku penjaga keseimbangan, tapi siapa yang memberimu hak untuk mencampuri urusan desa ini? Arya membuka matanya perlahan. Aku tidak mengaku apa-apa, Ki. Aku hanya ingin mengingatkan manusia pada asalnya. Omong kosong, bentak Ki Sodra. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Seketika udara bergetar, angin berputar kencang, dan daun-daun beterbangan. Pengikutnya mengucapkan mantra-mantra aneh. Arya tetap duduk diam. Ia menutup mata, menarik napas dalam. Bayu, tenangkanlah, bisiknya. Angin yang tadinya berputar ganas mendadak melunak, seperti tunduk pada kehendaknya. Teja, hangatkan tanpa membakar. Dari telapak tangannya keluar cahaya merah lembut. Tirta, sucikan niat. Air sungai di belakangnya bergolak pelan, lalu mengalir deras menelan debu. Dan bumi, jagalah langkah-langkah yang tersesat. Tanah di bawah Ki Sodra bergetar halus, membuat tongkatnya terlepas. Ki Sodra tersentak. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menyadari bahwa kekuatan di hadapannya bukan berasal dari ilmu hitam atau kesaktian, melainkan dari keseimbangan batin yang sejati. Ia berlutut, air matanya menetes. Aku lupa bagaimana rasanya menyatu dengan tanah yang kupijak, ucapnya pelan. Arya mendekat, mengulurkan tangan. Kita semua bisa tersesat, Ki. Tapi alam tak pernah menolak anaknya yang ingin pulang. Malam itu menjadi saksi penyatuan dua kekuatan lama, ilmu kebatinan yang haus kuasa dan ilmu kesadaran yang tenang. Setelah kejadian itu, Ki Sodra justru menjadi salah satu pengikut setia Arya, membantu menyebarkan ajaran sedulur papat lima pancer ke desa-desa lain. Waktu berlalu. Di bawah bimbingan Arya, masyarakat mulai hidup lebih seimbang. Mereka menghormati alam, memperlakukan tanah dan air sebagai bagian dari keluarga, bukan sekadar sumber daya. Setiap awal bulan purnama, warga berkumpul di alun-alun desa, menyalakan obor dan mengucapkan doa untuk 4 penjaga alam. Namun, dalam ketenangan itu, Arya mulai merasakan sesuatu, getaran halus dari dalam bumi, seolah ada kekuatan besar yang sedang bergerak. Suatu malam, ia bermimpi melihat Watu Gilang retak, memancarkan cahaya merah ke langit. Suara bumi bergema dalam mimpinya. Pancer yang menjaga telah bangkit, tapi bayangan masa lalu juga ikut terbuka. Bersiaplah, Arya. Sebab keseimbangan tidak pernah abadi, ia selalu menuntut penebusan. Arya terbangun dengan napas tersengal. Langit di luar rumahnya berwarna aneh. Cahaya merah samar menyinari awan. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ke arah utara, ke hutan tempat perjanjiannya dulu dibuat. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai. Apapun yang menanti, bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang seluruh keseimbangan dunia yang mulai terguncang. Dan dalam kesunyian malam itu, ia berbisik lirih. Jika bayangan datang, maka cahaya harus siap menerangi lagi. Malam di Wonoslam turun perlahan, diselimuti kabut tipis yang tak biasa. Udara terasa berat, dingin seperti menyimpan rahasia. Di kejauhan, langit utara memancarkan cahaya merah samar, bukan warna senja, tapi seperti bara yang menyala dari dalam bumi. Warga desa gelisah, hewan-hewan peliharaan resah, anjing menyala ke arah hutan, dan angin berputar membawa suara-suara aneh yang tak bisa dijelaskan. Arya berdiri di depan rumahnya, memandang ke arah utara. Di balik sinar merah itu, ia tahu ada sesuatu yang bangkit, kekuatan lama yang pernah dikurung di bawah Watu Gilang. Dulu, bumi telah memperingatkannya bahwa keseimbangan tidak selamanya damai. Setiap terang pasti memanggil bayangan. Kini, saat itu telah tiba. Ki Jatiroso datang perlahan dari arah jalan tanah. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam. Kau juga melihatnya,
Arya. Arya mengangguk. Bumi memanggilku lagi. Ada yang terbangun dari dalam tanah. Sang guru menarik napas panjang. Itulah sisa kehendak lama dari masa sebelum manusia mengenal harmoni. Kekuatan yang haus akan penguasaan unsur, bukan keselarasan. Ia menatap muridnya dalam. Jika benar ia bangkit, maka hanya pancer yang telah menyatu yang bisa menghadapinya. Tanpa banyak bicara, Arya mengenakan jubah hitamnya, menyelipkan keris naga kembar ke pinggang, lalu berjalan menuju hutan utara. Di belakangnya, beberapa pemuda desa ingin ikut membantu, tapi Ki Jatiroso menahan mereka. Perjalanan ini bukan perang, tapi penebusan, ucapnya lirih. Hutan yang dulu tenang kini berubah menyeramkan. Akar-akar pohon mencuat dari tanah seperti urat hidup, dedaunan gugur tanpa angin, dan suara gemuruh datang dari dalam bumi. Arya menapaki jalur menuju Punden Watu Gilang, tempat perjanjiannya dulu dibuat. Namun kali ini, batu hitam itu tak lagi bersinar damai. Ia retak, memancarkan cahaya merah darah. Dari celah retakan itu muncul kabut hitam pekat. Bentuknya berputar, menggumpal, lalu perlahan menjelma menjadi sosok tinggi berkulit kelam, bermata merah menyala. Suaranya berat dan menggema, seperti suara dari kedalaman bumi yang paling dalam. Jadi ini cucu Reksa, penjaga keseimbangan, katanya sinis. Leluhurmu pernah mengurungku di bawah batu ini. Kini waktunya aku menagih janji yang belum lunas. Arya menatapnya tajam. Siapa kau? Aku raga alam, bayangan yang dibuang dari pancer pertama. Ketika manusia pertama memisahkan diri dari unsur-unsur, aku menjadi sisa ketidakseimbangan itu. Aku adalah hasrat untuk menguasai, membakar, dan menelan segalanya. Kau menyebutku gelap, tapi aku adalah bagian dari terangmu yang kau tolak. Tanah bergetar. Batu-batu di sekitar Watu Gilang pecah, memunculkan kobaran api dari bawahnya. Pohon-pohon tumbang satu persatu. Arya berdiri tegap, menutup mata, memanggil 4 saudaranya. Bayu. Angin berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran halus. Teja. Api menyala di tangan kanannya. Tirta. Air memancar dari tanah, mengalir mengelilinginya. Bumi. Tanah bergetar, menegakkan pijakannya. Namun raga alam tertawa keras. Kau masih berpikir bisa melawanku dengan keseimbangan itu? Aku adalah bagian dari semua unsur itu yang terbuang. Aku adalah ketidakseimbangan itu sendiri. Kabut hitamnya menyerang, membentuk tangan-tangan raksasa yang mencoba mencengkeram Arya. Ia menangkis dengan pusaran angin dan api, tapi kekuatan gelap itu terlalu besar. Setiap kali ia mengusirnya, bayangan itu tumbuh lagi, lebih kuat, lebih padat. Dalam keputusasaan, Arya mendengar suara dalam batinnya, suara Ki Jatiroso. Ingat, nak, pancer bukan alat melawan, tapi wadah penerimaan. Terang tak memusnahkan gelap. Ia memeluknya. Arya terdiam. Ia menurunkan tangannya, menghentikan serangan. Cahaya di tubuhnya meredup, tapi hatinya menyala kuat. Ia menatap raga alam dan berkata pelan, jika kau adalah bagian dari diriku, maka aku tidak akan melawanmu. Aku akan mengenalmu. Tiba-tiba, segala sesuatu berhenti. Angin berhenti berputar, api membeku, dan air menggantung di udara. Raga alam bergetar. Suaranya berubah dari amarah menjadi kebingungan. Apa yang kau lakukan? Arya menutup mata. Aku menerimamu. Karena tanpa bayangan, aku takkan tahu arti cahaya. Tanpa gelap, aku takkan memahami arah. Ia membuka dadanya. Cahaya putih keluar dari dalam pancer, menelan kabut hitam itu. Bukan membakar, tapi menyerapnya perlahan. Raga alam berteriak. Tubuhnya bergetar hebat. Lalu perlahan larut menjadi cahaya merah lembut yang menyatu ke dalam Arya. Langit yang merah berubah menjadi biru tenang. Bumi berhenti bergetar. Hutan kembali sunyi. Hanya tersisa aroma tanah basah dan angin sepau-sepau. Arya berlutut. Tubuhnya lemah. Tapi wajahnya damai. Di tangannya, keris naga kembar berkilau dengan cahaya putih dan hitam yang menyatu.
simbol bahwa terang dan gelap kini tidak lagi berlawanan, melainkan berpadu dalam kesadaran baru. Ki Jatiroso tiba tak lama kemudian. Ia tersenyum melihat muridnya duduk bersila di depan watu gilang yang kini retakannya menutup sendiri. Kau telah melampaui ajaran, Arya. Kau bukan lagi penjaga keseimbangan, tapi perwujudannya sendiri. Arya menatap gurunya. Bayangan itu tak hilang, guru. Ia hanya berubah bentuk, menjadi bagian dari cahaya di dalam diri. Sang guru mengangguk. Begitulah hukum alam. Yang satu tak akan hidup tanpa yang lain. Kau telah menyatu dengan semua arah. Timur, barat, utara, selatan, dan tengah. 5 pancer telah lengkap. Fajar perlahan naik. Cahaya pertama menyinari wajah Arya yang kini tampak lebih tenang. Seperti bumi yang baru saja selesai bernafas setelah badai panjang. Sejak hari itu, orang-orang menyebutnya sang penjaga 5 pancer. Bukan karena kesaktiannya, tapi karena ketenangan yang terpancar dari dirinya. Dimanapun ia berjalan, alam menjadi teduh, dan manusia menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Dan setiap kali bulan purnama tiba, Arya kembali duduk di depan watu gilang, bukan untuk bertapa, tapi untuk berbicara dalam diam dengan 4 saudaranya. Sebab kini, ia tahu, sedulur papat 5 pancer bukan hanya ajaran, tapi napas kehidupan itu sendiri, keseimbangan antara terang dan gelap, antara manusia dan alam, antara asal dan tujuan. Di bawah sinar purnama, suara Ki Jatiroso bergema lembut dalam hatinya. Sejati itu bukan yang tinggi, bukan yang sakti, tapi yang mampu menampung semua tanpa kehilangan cahaya dirinya. Dan Arya tersenyum, memejamkan mata, menyatu kembali dengan semesta yang kini tenang di dadanya.